Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an, yang artinya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, khususnya ayat 18, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kita memperhatikan amal saleh apa saja yang sudah kita siapkan untuk hari esok, untuk kematian kita, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah atas karunia dari Allah, amal saleh menjadi sempurna. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmu adalah karunia dari Allah. Mudah-mudahan bernilai ibadah, dan mudah-mudahan pula ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Kita selalu mendoakan seluruh umat Islam di muka bumi ini, dan insya Allah doanya juga akan balik kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah semuanya, pada sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan mengkaji pelajaran atau hikmah dari kisah Raja Talut melawan Jalut. Saya ulangi, kita akan mengkaji kisah atau pelajaran dari kisah Raja Talut melawan tentara Jalut, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Insyaallah kita akan mengambil hikmah dari kisah yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai ayat 251. Insyaallah ada 5 ayat yang akan kita baca, diawali dari surat Al-Baqarah ayat 246. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil. Bahwa tokoh-tokoh di kalangan Bani Israel kita disuruh memperhatikan
apa yang dilakukan oleh para tokoh Bani Israel, khususnya di Musa, setelah Nabi Musa alaihi salam meninggal. Jadi Bani Israel itu saat Nabi Musa hidup posisinya dalam keadaan kuat karena Allah mengutus Nabi Musa. Setelah Nabi Musa alaihi salam meninggal, orang-orang Bani Israel semakin lemah. In qalu linabiyyin lahum athlana malika. Bani Israel minta kepada Nabi setelah Nabi Musa, karena tidak semua Nabi dan Rasul disebutkan dalam Al-Quran. Ada Nabi dan Rasul yang tidak disebut namanya. Jadi ada Nabi setelah Nabi Musa Allah utus. Bani Israel mengatakan kepada Nabi tadi, wahai Nabi, mintakan kepada Allah agar kita diberi seorang raja. Nuqatil fi sabilillah, kita siap berperang dengan raja tersebut di jalan Allah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Nabinya menjawab, Anda minta seorang raja, jangan-jangan kalau Allah mengutus raja kamu enggak ikut berperang, malah duduk manis, takut berperang, takut mati. Kemudian wa ma lana alla tuqatila fi sabilillah, kata Bani Israel, pasti kita akan ikut perang karena sekarang kita menderita, kita ditawan, dijauhkan dari anak dan istri. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalila minhum. Setelah diwajibkan perang, Bani Israel tadi malah duduk manis, tidak ikut perang, kecuali hanya segelintir orang. Kita lihat ayat berikutnya 247. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Nabinya bilang, wahai Bani Israel, doa kalian terkabul. Allah mengutus seorang raja, namanya Raja Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bani Israel tidak menerima. Kok Allah mengutus Raja Talut bukan dari bangsawan, kok dari rakyat biasa? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kita punya anak lebih pantas menjadi raja. Jadi kalau bisa rajanya bukan orang lain, tapi di antara bangsawan kita menjadi raja bukan orang miskin, bukan orang yang tidak berkelas. Walam yu'ta sa'atam minal mal, kata Bani Israel, itu Raja Talut orang miskin, kita kaya-kaya kok enggak dijadikan raja. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kata nabinya, tapi Allah memilih raja, ya Talut menjadi raja kalian, dan Allah memberikan dua kelebihan. Orangnya pintar, fisiknya kuat. Akhirnya Bani Israel menerima, tapi setengah-setengah. Kemudian ayat yang ke-248.
Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Kata nabinya, wahai Bani Israel, Allah memberikan bukti bahwa raja kalian adalah Raja Talut, ada buktinya. Kata Bani Israel, mana buktinya? Buktinya kalian semua datang ke rumah Raja Talut. Nanti di rumah Raja Talut ada kotak namanya tabut. Di rumah Raja Talut ada kotak. Ini membuktikan bahwa dia seorang raja dipilih Allah untuk kalian. Di dalam kotak ini ada tongkat Nabi Sulaiman. Kok Nabi Sulaiman? Nabi Musa. Dan ada lembaran-lembaran Taurat. Juga dalam tabut ini ada peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan Harun. Silahkan lihat. Akhirnya Bani Israel berbondong-bondong ke rumah Talut. Ternyata di dalamnya betul ada tabut. Tabut itu kotak yang isinya tongkat Nabi Musa dan peninggalan Nabi Harun. Fihi sakinah, kata Allah, kalau Anda mendekati kotak tadi, Anda akan merasa tentram dan percaya diri. Jadi kemana Anda perang membawa tabut, Anda akan mendapatkan ketenangan. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke rumah Talut, didapatkan tabut tadi. Kemudian kita teruskan ayat yang berikutnya, 249. Setelah Bani Israel mengakui ini menjadi raja, ya sebagian masih setengah-setengah tapi akhirnya percaya. Talut tadi diangkat menjadi raja. Akhirnya Talut bilang begini, wahai Bani Israel, saya akan uji kalian mana yang pantas menjadi pasukanku. Kita akan melawan pasukan Jalut. Apa bentuk ujiannya? Innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan menguji kalian melewati sebuah sungai. Ahli tafsir meneraskan sungai di Palestina, dan jumlah pasukan Talut tadi isinya 80.000 tentara. Lewat ke sebuah sungai, kata Talut mengatakan, faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang melewati sungai, ini ujian, yang minum sungai, maka tidak masuk menjadi tentaraku. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Akhirnya 80.000 tentara tadi semuanya pada minum, kecuali ada 4.000 yang tidak minum di sungai itu. Disebutkan di sini illa maniktarafa ghurfatan biyadi. Tidak boleh minum di sungai tersebut, boleh asal seteguk atau 2 teguk, tidak apa-apalah. Nanti ikut menjadi tentaraku melawan pasukan Jalut. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dari 80.000 tentara, 76.000 semuanya minum dalam sungai tersebut dan berfoya-foya, tidak sabar. Hanya ada 4.000 yang tidak minum atau minum hanya seteguk atau 2 teguk. Nah, 4.000 ini yang menjadi pasukan khusus Raja Talut. Pendapat yang kedua, yang tidak minum di sungai tersebut jumlahnya 300, sama dengan jumlah pasukan perang Badar, jumlahnya 313. Jadi ada 2 pendapat. Kita enggak membahas perbedaan pendapat, tapi kita membahas orang-orang yang sabar tadi, entah 4.000 atau 313, akhirnya sukses.
Orang-orang yang tidak sabar mendapat ujian mengatakan, wah, kita tidak mungkin bisa mengalahkan tentara Jalut karena kita sudah letih dalam ujian ini. Tapi orang yang 4.000 atau 300 tetap berjalan menjadi tentara pasukan Talut. Ketika berikutnya adalah ayat 250. 300 orang atau 4.000 orang berperang berhadapan dengan tentara Jalut. Dan apa ucapan yang pertama kali? Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, kita jumlahnya 300 atau 4.000 ketemu pasukan besar-besar. Ucapan pertama, afriq alaina sabra. Ya Allah, berilah kami kesabaran. Ucapan kedua, wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, kokohkan kaki kita. Maksudnya adalah, ya Allah, agar kita percaya diri menghadapi musuh. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Berilah kami kemenangan melawan orang-orang kafir. Jadi pasukan Talut sambil berperang membawa tabut. Tabut itu artinya kotak yang isinya tongkat Nabi Sulaiman, lembaran kitab Taurat, ya, sehingga pasukan Talut mendapatkan ketenangan dalam hati. Ini memang ada dua pendapat tabut ini, tabut, ya. Pendapat pertama, ketika Nabi Musa meninggal, maka tabutnya diambil oleh musuh-musuh. Setelah tabutnya dipegang oleh musuh, terjadi banyak bencana di kalangan musuh. Akhirnya tabutnya dikembalikan ke rumah Talut. Pendapat yang kedua ini yang lebih sahih, tabut ini diambil oleh malaikat yang tadinya dikuasai oleh musuh-musuh. Tabutnya, kotaknya diambil oleh malaikat, diletakkan di rumah Talut, yang akhirnya kalau berperang dibawa. Kemudian endingnya ayat 251. Fahazamuhum biidnillah wa qatala Dawud Jalut. Atas izin Allah, akhirnya 300 pasukan atau 4.000 pasukan bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak. Kemudian Allah berfirman, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidnillah. Betapa banyak jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Dari dulu kalau berperang, umat Islam jumlahnya tidak pernah banyak kecuali ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain, orang-orang mengatakan, wah, hari ini kita nggak mungkin kalah, jumlah kita paling banyak. Allah tegur, justru yang menang adalah orang kafir. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi kita akan membahas pelajaran atau hikmah dari kisahnya Raja Talut melawan Jalut yang tertera dalam surat Al-Baqarah 246 sampai 251. Pelajaran yang pertama, Bapak Ibu. Pelajaran yang pertama adalah jangan mengikuti kebanyakan orang. Yang pertama, kita dalam beragama jangan mengikuti kebanyakan orang. Terus ngikutin apa, Bapak Ibu? Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikuti Al-Quran dan Al-Hadits. Kalau mengikuti kebanyakan orang, maka akan tersesat. Dari mana dalilnya, Ustadz? Surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti
kalau kalian mentaati aktsara kebanyakan mangfil ardi di muka bumi ini yudilluka ang sabilillah, pasti menyesatkan kalian dari jalan Allah. Jadi kita ini jangan mengikuti kebanyakan orang, tapi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat ya, misal ya, antara jamaah sholat subuh dengan orang-orang yang tidur di rumah, banyakan mana? Yang tidur ya, ini contoh ya. Coba kita lihat jamaah soft sholat gitu ya, dengan softnya orang-orang yang nonton konser, banyakan mana? Banyakan yang nonton konser. Berarti kesimpulannya memang kita tidak boleh mengikuti kebanyakan orang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat, al-jama'atu yang disebut dengan berjamaah, man wafaqal haqqa, yang disebut dengan jamaah siapa saja yang mengikuti kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kunta wahdaka, meskipun Anda sendirian. Saya ulangi nih pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu disebut dengan berjamaah adalah man wafaqal haqqa, yang menyesuaikan dengan kebenaran bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kunta wahdaka, meskipun Anda sendirian. Jadi terkadang kita itu sendirian, yang lainnya ke timur, bisa jadi kita ke barat. Yang penting sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita bacakan lagi surat Hud ayat 40. Surat Hud ayat 40, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa ma, dan tidaklah amanu, amana ma'ahu, beriman kepada Nabi Nuh, illa qalil, kecuali sedikit. Nabi Nuh alaihi salam, kalau bahasa kita ya, mengadakan pengajian hampir 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam ngadain pengajian, kalau bahasa kita hampir 1000 tahun. Kalau Masjid I'anatur Rahman sudah berapa tahun? Kira-kira sudah berapa tahun? Dari tahun berapa ya Bapak Ibu? Pada lupa ya. Intinya tidak selama dakwahnya Nabi Nuh, karena dakwah pengajiannya 950 tahun. Dan pengajiannya bukan kayak kita pagi, lailau wa nahara. Kalau diterjemahkan bebas, kayak 24 jam. Pagi, siang, sore dakwah terus Nabi Nuh. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin diajak ini umat Nabi Nuh, semakin diajak illa firara, semakin jauh. Jadi jumlahnya itu misalnya 1000, pengajian berikutnya jadi 500, pengajian berikutnya jadi 100. Nabi loh, Nabi Nuh,
pengajian berikutnya tinggal 40. Makanya Nabi Nuh alaihi salam dikenal ketika Allah memberikan wahyu membuat kapal. Ini musim kemarau, orang-orang tidak nyangka akan ada hujan. Setelah turun hujan tidak berhenti, sebagian berpendapat yang naik kapal Nabi Nuh ada 40 orang. Ada yang berpendapat 30, ada yang berpendapat 10, yang familiar 40 hingga 80-an. Semua meninggal kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Bayangin berdakwah 950 tahun tidak nyampe umatnya 100. Jadi kesimpulannya memang kita tidak boleh ikut kebanyakan manusia. Sekarang bulan apa ini Bapak Ibu? Masih Muharram ya? Masih Muharram ya. Masih Muharram itu sebagian orang Jawa mengatakan Muharram itu bulan keramat ya. Kita tidak boleh mengikuti semua bulan, baik apalagi bulan sekarang adalah masuk kategori bulan yang mulia. Baik, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa yang mengikuti kebenaran jumlahnya pasti sedikit. Saya ulangi lagi, hikmah yang kita ambil pelajarannya, orang-orang yang mengikuti kebaikan sudah dipastikan jumlahnya sedikit. Ustaz, dari mana kok kita tahu yang mengikuti kebaikan pasti sedikit ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sambil memejamkan mata. Tiba-tiba Allah memberikan wahyu, memberikan ilham, dan Nabi bermimpi. Kira-kira mimpinya apa? Mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah tempat besok seluruh nabi dan rasul kumpul bersama umatnya. Nabi Musa misalnya, belakangnya umatnya. Nabi Harun, belakangnya umatnya. Nabi Sulaiman, belakangnya umatnya. Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fara'aitun nabiyya, saya ditampakkan oleh Allah seorang nabi. Wa ma'ahu, dan di belakangnya nabi tersebut ar-ruhaitu. Ar-ruhaitu dalam bahasa Arab angka 3 sampai 9 itu namanya ar-ruhaitu. Jadi ada nabi belakangnya pengikutnya hanya 3. Dan ada nabi pengikutnya 4 saja. Ada nabi pengikutnya 5 sampai 9. Nabi utusan Allah pengikutnya 3 sampai 9. Itu nabi ditampakkan seorang nabi pengikutnya tidak banyak. Dan kita mengetahui jumlah nabi dan rasul ada berapa Bapak Ibu? Yang Allah beritahu jumlahnya 25. Tapi ada nabi-nabi yang Allah tidak sebutkan nama, berarti jumlahnya banyak. Wallahu a'lam bishawab berapa? Tapi yang Allah kenalkan 25. Sebagaimana malaikat yang kita kenal jumlahnya berapa? 10. Tapi ada malaikat-malaikat yang jutaan, miliaran, Allah tidak beritahukan kita. Kemudian Nabi melihat lagi, fara'aitun nabiyya
wa ma'ahu ar-rajulani. Yang lebih mengherankan, Nabi, Bapak Ibu, pengikutnya cuma 2. Dan lebih menyedihkan lagi, Nabi melihat fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wahidun. Ada seorang nabi, pengikutnya cuma 1. Yang lebih Masya Allah lagi, fara'aitun nabiyya, kata Nabi SAW, saya ditampakkan ada seorang nabi walaysa ma'ahu ahadun, 1 orang pun tidak ada. Jadi ada seorang nabi tidak punya pengikut. Ini menunjukkan kalau saya, bapak dan ibu, kok kita sing sholat subuh berjamaah sedikit, tidak apa-apa, memang begitu rumusnya. Kok yang ngaji nggak serame konser, ya memang begitu. Kok yang ngaji di masjid dengan yang di Menara Pandang misalnya kok beda, ya beda. Karena Nabi sudah menjelaskan, jangankan kita, sekelas Nabi pun ada yang tidak punya pengikut. Maka kita harus percaya diri meskipun sedikit, tidak apa-apa gitu ya. Baik, berikutnya yang nomor 3. Hikmah yang kita ambil yang nomor 3 adalah pengikut kebenaran dipastikan akan tampak asing. Orang-orang yang baik dipastikan akan kelihatan asing. Saya jarang menemukan ya lomba 17-an, rata-rata lomba 17-an makan kerupuk sambil apa? Berdiri. Begitu. Jarang loh lomba 17-an hafalan juz 30, kayaknya jarang ya. Kalau ada, asing. Lomba anak-anak 17-an, lomba menghafal doa-doa pilihan, nggak ada kan? Adanya memasukkan belut ke dalam botol. Akhirnya bisa dimasukkan ke botol, kenapa? Belutnya sudah capek, sudah lemes gitu kan ya. Ada lagi lomba 17-an muter-muter sambil goyang diiringi musik. Jarang ada lomba misalnya hafalan hadis Bukhari. Oh, enggak mungkin. Asing. Sangat asing. Dari mana kita tahu bahwa pengikut kebenaran pasti asing? Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban." Islam lahir di Mekah dalam keadaan asing. Yang lainnya menyembah berhala, Nabi membawa syariat menyembah Allah. Asing. Dulu orang-orang Mekah minum khamr menjadi kebiasaan, Islam melarangnya. Dulu masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam suka berzina, Islam melarang zina. Asing. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wasayaudu ghariban. Datangnya dalam keadaan asing, dan besok kata Nabi kayak meramalkan zaman-zaman sekarang, karena ini wahyu dari Allah pasti benar. Besok juga akan terasa asing. Jadi kita akan merasa asing. Waktunya sholat, lihat kanan kiri, yang ke masjid paling berapa orang? Asing. Lihat kanan kiri yang mau ngaji, asing. Ya apa tidak? Asing. Orang yang lebih suka baca Quran daripada ngerasani orang, asing. Orang yang suka ngendong sana sini, ngerasani orang, banyak. Tapi yang mau sholat duha di rumah, mau baca Quran, asing.
Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba, tapi beruntung, sukses, lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing. Jadi kalau kita tampil asing ndak apa-apa. Ada juga orang tampil asing kayak orang-orang pang itu loh. Antingnya kanan kiri, rambutnya berdiri, celananya bolong-bolong, hitam semua. Itu asing dan percaya diri. Maka kita yang asing sesuai dengan kebenaran, tidak apa-apa. 100 orang ke timur, kita hanya 2 orang, tidak apa-apa. Biasa, kita asing, tidak apa-apa. Kok kita beda ya? Tidak apa-apa. Beruntung, gitu kan. Kemudian yang keempat, hikmah yang kita ambil, pastikan yang kita lakukan sesuai dengan dalil. Jangan mengikuti hawa nafsu. Yang nomor 4 ini ada 6, Bapak Ibu. Apa yang kita pastikan amalan itu harus sesuai dalil. Ada 6 contoh. Yang pertama, lihat sebabnya. Jadi beramal soleh sebabnya apa? Tidak sembarang melaksanakan amal, dan sebabnya itu harus ada dalilnya. Contoh, kita berpuasa Daud, harus ada sebabnya apa? Kalau bahasa kita harus ada dalilnya. Jangan sembarang puasa tapi enggak ada sebab atau dalilnya. Contoh puasa Daud. Dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang puasa yang utama. Yasumu yauman, 1 hari berpuasa. Wa yuftiru yauman, 1 hari tidak puasa. Dalilnya jelas, hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa ada Ustadz puasa sebabnya enggak jelas? Ada. Misal ada namanya puasa mutih. Kenapa puasa mutih? Ada orang puasa mutih karena kepingin nikah. Sepekan sebelum nikah melaksanakan puasa mutih. Sebab dengan puasa mutih nanti jauh dari musibah. Itu namanya sebabnya salah. Nyambung Bapak Ibu? Pastikan kalau beribadah, beramal, sebabnya jelas, ada dalilnya. Ya. Puasa weton. Kenapa Anda puasa weton? Sebabnya saya puasa weton Senin manis. Saya puasa weton Senin Kamis karena sebabnya saya lahir Senin manis. Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Harus pastikan ada dalilnya. Dan puasa-puasa yang lain. Ya. Ada lagi namanya puasa tidak berbicara. Namanya apa ya? Iya, tapa bisu. Ya. Kenapa Anda hari ini nggak bicara? Jadi sebabnya saya pengen tapa bisu di bulan Syuro. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan kita harus memastikan ada sebab dalil yang benar. Contoh kedua, ya itu juga sama, tidak boleh. Harus ada dalilnya supaya tidak mengikuti orang. Yang kedua contohnya, pastikan jenis ibadah yang dilakukan ada dalilnya. Kalau tadi kan sebab, sekarang jenisnya.
Jadi jenis bentuk ibadah, bentuk amalan pastikan ada dalilnya. Saya sering mengatakan, saya pernah mendapat akikoh dari tetangga satu RT. Tulisannya tasyakuran akikoh nama fulan-fulan. Kan ada kertasnya gitu kan ya. Setelah dibuka isinya ayam. Jadi bagaimana hukumnya akikoh menggunakan ayam? Tidak ada dalilnya. Jenisnya sudah ditentukan, ada dalilnya. Maka kalau beramal, beribadah, melakukan akikoh, jenisnya harus mengikuti dalil, mengikuti syariat. Apa dalilnya jenis ini? Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud yang disebut dengan akikoh adalah asyatu. Asyatu itu artinya kambing. Jadi akikoh tidak boleh dengan ayam, akikoh tidak boleh dengan ikan, akikoh tidak boleh dengan bebek, apalagi ya. Bahkan akikoh bukan dengan sapi, bukan dengan onta. Asyatu tutbah anhu yaumasabihi, menyembelih kambing hari yang ketujuh. Jadi kalau ada orang mau beribadah, contohnya akikoh, jenisnya gimana? Ya mengikuti dalil. Sampai jenis pun harus mengikuti. Mohon maaf, kambing harganya yang paling murah berapa Bapak Ibu? Berapa? Oh, itu mahal. Yang murah berapa? Oh, masih mahal. Kalau 1,5 dapat enggak? Sampai. Ya sudahlah, 2 juta masih dapat. Kecil udah 2,5 dah. Ikut Bapak ya. Beli kambing 2.500.000 untuk akikoh, benar. Ada orang beli bebek 1 tronton harga 10 juta. Tidak bisa, meski lebih mahal. Jenisnya harus mengikuti dalil. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini kalau akikoh jangan pakai ayam ya, pakainya kambing, mengikuti dalil. Tutbah anhu yaumasabihi, disembelih hari yang ketujuh, dan hari yang ketujuh dipotong rambutnya, wa yusamma, dan diberi nama. Jadi ikuti Nabi. Kalau punya anggaran, anaknya laki, kambingnya 2, anaknya perempuan, kambingnya 1. Ternyata anggarannya nggak nyukup, meskipun laki-laki 1 kambing boleh, asal bukan ayam, bukan bebek. Ada anaknya lahir tapi nggak ada anggaran, ya sudah, nggak usah akikoh. Nuh, kenapa nggak usah akikoh? Nggak punya anggaran. Karena akikoh menurut jumhur ulama hukumnya sunnah, bukan wajib, gitu kan ya. Kalau ada anggarannya silakan, gitu kan. Jadi mengikuti Nabi, hari ketujuh rambutnya dipotong, hari ketujuh dikasih nama, tentunya dengan nama yang baik. Sekarang yang nomor 3, pastikan dalam amal atau ibadah jumlah sesuai dengan dalil. Ini jumlah harus sesuai dengan dalil. Harus jumlahnya jangan terserah kita. Contoh, setelah Bapak dan Ibu tadi sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baca apa Bapak Ibu? Istighfar. Baca istighfarnya berapa kali? 3. Jadi jumlahnya pun kalau itu ibadah, kalau itu amalan, pastikan ada dalilnya. Wah, karena sekarang tanggal berapa ya Bapak Ibu? Tanggal 6. Karena sekarang tanggal 6 saya istighfarnya 6 kali, tidak boleh. Karena sekarang bulan ke-8, saya istighfarnya 8 kali, tidak boleh. Karena saya istighfarnya habis sholat dan saya kuat semangat, saya akan istighfar
57 kali, tidak boleh. Khusus istighfar setelah sholat jumlahnya ikuti dalil. Adapun istighfar di luar sholat monggo. Dari mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan sarafa min salatihi, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai salat, setelah assalamualaikum istaghfara thalathan, beliau membaca istighfar thalathan 3 kali. Jadi urusan jumlah kalau sudah ditentukan jangan dikurangi, jangan ditambah. Nabi mengajarkan setelah salam istighfarnya 3 kali, ya apa adanya 3 kali. Jangan dikurangi jadi 1 setelah salam astagfirullah, atau jangan ditambah setelah salam jadi 30 kali. Yang sudah ditentukan oleh dalil jangan dikurangi, jangan ditambah. Yang belum ditentukan dalil, jumlahnya berapa, berarti bebas. Ya, yang sudah ditentukan jumlahnya oleh dalil jangan dikurang, jangan ditambah. Yang belum ditentukan jumlahnya oleh dalil jangan menentukan sendiri. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Siapa yang bersolawat kepada Nabi, kalau membaca sekali pahalanya 10. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Kan Nabi enggak menentukan solawatnya berapa kali kan? Berarti kita bebas, jangan menentukan sendiri. Wah, hari ini saya akan bersolat 2000 kali, jangan menentukan. Saya akan bersolawat 17 kali, persiapan 17, tidak boleh. Sesuatu yang tidak ditentukan bebas, jangan menentukan sendiri. Sesuatu yang sudah ditentukan jangan dikurang, jangan ditambah. Baik, sekarang yang nomor 4. Pastikan tata cara ibadah, tata cara amal soleh sesuai dalil. Tata cara bahasa Jawanya apa Bapak Ibu? Ya, aturan. Tata caranya yang ngikuti. Tata caranya mengikuti Nabi, mengikuti dalil. Contoh, tata cara sholat ketika masbuk. Tahu masbuk Bapak Ibu? Sholat terlambat. Ya. Saya pernah melihat kita sama-sama terlambat, sama-sama masbuk. Jadi sebelum saya ada orang, saat itu kalau tidak salah imam sedang ruku. Saya masuk, dia masuk gitu ya. Kemudian dia masuk ke saf belakang, imamnya ruku, langsung ruku. Jadi imamnya ruku, dia langsung ruku. Padahal tata cara masbuk gimana? Harus takbiratul ihram dulu. Jadi Allahu Akbar baru ikut ruku. Contoh lagi. Ini salah, tata caranya salah. Ada orang masbuk, imam posisi sedang sujud. Terus orang ini yang masbuk di belakang berdiri saja. Ngapain ini orang? Nunggu biar imamnya berdiri. Itu tata cara yang salah. Kenapa? Harusnya kalau kita masbuk, imam sedang apapun setelah takbiratul ihram diikuti. Takbiratul ihram Allahu Akbar, imamnya sujud, ikut sujud. Wah, nantilah tanggung, percuma nggak dihitung, saya sujud nggak dihitung, saya nanti ajalah. Nggak boleh. Dari mana dalilnya? Hadis riwayat Abu Dawud. Idza kabbaral imamu fakabbiru
Artinya, apabila imam takbir, ikuti takbir. Idza raka'al imam farka'u, imam lagi rukuk, melaksanakan rukuk, kita ikuti rukuk. Idza sajadal imam fasjudu, imam sujud, ya kita ikut sujud. Dulu di kampung-kampung itu kalau sholat tarawih imamnya masih Al-Fatihah, pada sholat enggak? Wah, nantilah baru Al-Fatihah, belum surat. Kalau sudah baca surat mau selesai baru ikut takbir, salah. Tidak mengikuti dalil. Jadi tata cara juga harus mengikuti apa Bapak Ibu? Dalil. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Urusan ibadah, urusan amal soleh, tempatnya pun harus mengikuti dalil. Tempat. Jadi ibadah memiliki tempat, menentukan tempat harus memiliki dalil. Pernah ada wacana Bapak Ibu. Ini wacana orang-orang liberal. Apa wacananya? Kalau haji di Arab itu kan jauh dan tidak semua orang bisa haji. Gimana kalau hajinya jangan di sana saja, tapi di tempat negara lain? Ada wacana begitu. Dalam Islam tidak boleh. Tempat pun juga harus ada dalilnya. Contoh lagi. Kalau bulan Ramadan di akhir 10 terakhir Ramadan kan pada iktikaf ya. Nabi kalau iktikaf di mana? Di masjid. Ada orang gimana ya iktikaf di kantor bisa apa Anda ya? Tidak bisa. Yang sudah ditentukan tempat, ya tempatnya ngikuti Nabi. Nah ini rada sensitif. Sholat 5 waktu tempatnya di mana? Di masjid. Namanya tempat ibadah sholat 5 waktu dari zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, sholat berjamaah ya di mana Bapak Ibu? Di masjid. Sampai Nabi sakit pun jamaah. Tapi hari ini orang sholatnya pada di mana? Di rumah. Ini insya Allah nih nanti siang sholat duhurnya penuh enggak? Berarti pada sholat di mana? Di rumah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan hadis riwayat Al-Bukhari. Abdullah bin Ummi Maktum, orangnya buta. Wahai Nabi, saya minta diskon, minta dispensasi, enggak ke masjid. Nabi mengatakan, hal sami'tan nida, Anda dengar adzan enggak? Dengar. Kata Nabi, fa'ajib. Yang buta saja disuruh sholat 5 waktu, tempatnya di mana? Masjid. Jadi kalau kepingin benar, ikuti dalil. Ini masjid sepi karena orang pada di rumah. Saya sholat di rumah. Berarti enggak mengikuti dalil, mengikuti orang. Yang terakhir Bapak Ibu, waktu. Pastikan ibadah, pastikan amal soleh, waktunya sesuai dalil. Waktunya sesuai dalil. Misalnya duhur jam 12, setengah 12 sholat duhur tidak boleh ya. Kalau bicara waktu ya, hampir mayoritas umat Islam suka menunda sholat. Ya apa tidak? Hampir. Khususnya sholat subuh, khususnya sholat duhur, asar, maghrib, isya, semua dong. Rata-rata menunda sholat. Coba kita lihat dalilnya, surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul, maka celaka, lil musallin, bagi orang yang sholat. Sholat bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun,
yaitu mereka yang sholatnya sahun. Apa arti sahun? Ghafilun, lalai. Gimana indikator sholatnya lalai? Sholatnya ditunda. Coba terakhir saya nanya diri kita bareng-bareng. Mau ke Jogja, naik kereta api, berangkat jam 6. Dari rumah kita berangkat jam berapa? Jam 6 berangkat ke Jogja lewat kereta api, setengah 6 sudah ke sana, betul apa enggak? Itu kita mau berangkat ke Jogja. Lah sholat itu mau berangkat ke akhirat, lebih jauh, kita ndak adil. Ya apa tidak? Tidak adil. Makanya urusan waktu ikuti dalil. Sahabat bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdal fil Islam? Wahai Nabi, nih Islam nih, amalan yang paling utama apa? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling baik salat di awal waktu. Jadi kayak begini, amalan yang paling baik, adzan duhur langsung wudu salat, adzan asar ambil air wudu salat, adzan maghrib berwudu ke masjid salat, adzan isya subuh, 5 waktu. Wis muter-muter nunggu waktu salat. Berarti sebenarnya saya, bapak dan ibu hidup ini nunggu apa? Waktu salat. Kita lagi nunggu waktu duhur. Duhur selesai, nunggu waktu asar, terus istiqomah, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari kisah pasukan Talut yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Al-Baqarah 246 sampai 251. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga hati kita terasa ringan untuk beramal soleh. Saya serahkan kepada pembawa acara. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Inilah acara yang ketiga yang dimulai lain. Monggo ada pertanyaan bisa dari jamaah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz menanyakan tentang tadi masalah kaitannya dengan sholat berjamaah menjadi makmum masbuk. Secara umum kita mengikuti gerakan daripada imam. Nah kebetulan ini masbuknya itu rakaat terakhir. Saat itu duduknya berarti duduk tawarruk. Apakah kita mengikuti duduk tawarruk atau duduk iktirasi karena ini sudah rakaat terakhir? Ini yang perlu saya tanyakan karena makmum masbuk akan melanjutkan kekurangannya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ya. Kita masbuk, posisi imam sedang atahiyat terakhir, tawarruk ya. Apa yang kita lakukan? Apakah duduk seperti iftirash, atahiyat pertama atau atahiyat terakhir? Saya lebih condong sebagaimana hadis yang disebutkan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, yang artinya bahwasanya dijadikan imam untuk diikuti. Saya lebih condong meskipun kita belum tahiyat pertama, ikuti persis yang imam duduk.
Kalau dia duduknya atahiyat terakhir, kita ikut atahiyat terakhir. Kenapa? Mengikuti imam. Contoh lagi jamaah, pernah Nabi sholat dalam posisi sakit. Nabi sholat dalam posisi sakit. Nabi SAW ketika sakit, belakangnya Abu Bakar tugasnya mengulangi bacaan takbir Nabi dengan suara keras. Kalau Nabi bilang Allahu Akbar, Abu Bakar Allahu Akbar, biar kedengaran, karena Nabi sakit, suaranya enggak keras. Kemudian Nabi pernah menoleh dalam sholat. Ini maksudnya memang dalam sholat enggak boleh menoleh, tapi kalau menolehnya dibutuhkan darurat boleh. Jadi Nabi ketika sholat sambil duduk karena sakit, Nabi menoleh. Setelah menoleh ternyata jamaahnya pada berdiri. Terus Nabi memberi isyarat dengan tangannya. Jadi nggak pakai suara gitu. Akhirnya jamaah yang tadi berdiri pada duduk. Maka ketika sholat nih, mohon maaf, nanti sholat duhur misal nih, sholat duhur, imamnya rokaat pertama masih kuat, rokaat kedua letih, pusing atau pegel atau apa gitu ya, imamnya duduk, maka kita juga nggak berdiri, tapi sholatnya apa? Ikut duduk. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Imamnya karena sakit dengan duduk, semuanya duduk, boleh dalam rangka mengikuti imam. Maka tadi pertanyaan itu saya lebih cocok karena kita masbuk di terakhir, imamnya duduk tawaruk, ikuti. Itu saya lebih cocok begitu, mengikuti imam ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak, insyaallah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akikah. Oh, ya. Oke, ini pertanyaan bagus. Bahasanya 3 in 1 ya, 3 in 1. Jadi ada orang yang melaksanakan akikah nanti pas saat sunatan gitu ya. Jadi sekalian syukuran hitan, sekalian akikah, ada lagi enggak? Sekalian apa lagi gitu. Ya, jadi bahasanya nunggu nanti pas hitanan. Tadi sudah saya sampaikan sebagaimana hadis yang sahih, tutbah anhu yauma sabihi, hari yang ketujuh setelah kelahiran bayi diakikohi. Boleh kelipatan kedua hari 14, boleh hari 21. Setelah itu dikasih nama dan disembelihkan hewan akikoh tadi. Maka saya lebih condong Bapak Ibu, kita melakukan sebagaimana Nabi lakukan. Kalau Nabi akikoh hari ke-7, ya ikuti saja hari ke-7. Waktunya nggak pas hari ke-14, nggak pas lagi ya hari ke-21. Dan saya nggak cocok kalau nantilah akikohnya nunggu sunatan. Kebetulan sunatannya kelas 5 SD, lama banget ya. Jadi saya lebih cocok udah akikoh pada waktunya. Kecuali memang ada pendapat ulama, kalau memang tidak punya anggaran saat itu, entah kapan juga boleh, misalnya sudah setahun 2 tahun, ya tidak apa-apa. Tapi kalau digabung-gabungkan kok saya tidak cocok ya. Jadi sudah sendiri saja. Nanti hemat ya, dalam rangka hemat. Juga sekalian pindahan rumah, tasyakuran rumah, potong kambing ya. Jadi niat akikoh, hitanan, tasyakuran rumah, syukuran kuliah selesai gitu kan ya. Jadi kayaknya ndak usah lah gitu ya. Sesuai dengan tata cara saja. Saya lebih cocok begitu ya, insya Allah. Nanti kalau
Khitanan motong ayam enggak apa-apa, bebek apa. Kalau akikah memang spesialis kambing. Nanti pas khitanan beli daging sapi, daging apa, enggak ada masalah. Jadi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak-bapak semua. Amin amin amin. Saya kira cukup di acara kajian pada pagi hari ini. Untuk acara yang terakhir yaitu untuk marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf apabila ada